Selamat datang di kota Paris, dan udara di sini sejuk banget, jadi pas buat jalan-jalan. Nah, sebenarnya ada banyak cara yang bisa digunakan oleh wisatawan ketika datang ke kota Paris. Buat keliling kota Paris itu bisa jalan kaki karena udaranya seger, terus juga bisa naik transportasi umum, atau bisa juga berkendara untuk keliling kota Paris. Nah, saya secara pribadi memilih cara yang ketiga, yaitu akan keliling kota Paris dengan menggunakan mobil berwarna merah ini. So, mobil ini adalah mobil Akamsi alias brand asal Prancis bernama Citroen, dan kebetulan ini adalah Citroen EC4 yang merupakan mobil berenergi listrik. Kalau gitu, ikuti perjalanan saya and let's explore the Paris. Nah, sebelum jalan kita dikumpulin dulu di depan hotel yang ada di kawasan Brugenel atau sekitar 1,5 km aja dari Menara Eiffel. Nah, dikumpulin jam 9 pagi, itu rasanya kayak jam 6 pagi. Langitnya masih gelap, ditambah udaranya lagi dingin karena kan lagi autumn atau musim gugur, jadi seger. Nah, liatin, ada Menara Eiffel, pagi-pagi lihat Menara Eiffel. Biasanya kan kita cuma lihat sutet ya kan di pinggir jalan. Kita juga bisa lihat aktivitas paginya warga kota Paris. Ya, mirip-mirip lah sama jam kerja di Indonesia, khususnya di Jakarta. Padat banyak, tapi mayoritas orang di sini tuh seneng jalan kaki atau naik sepeda karena cuacanya sejuk, udaranya dingin gitu. Nah, di Arc de Triomphe kayak gini aja pagi-pagi udah rame banget, banyak yang foto-foto, terutama wisatawan. Andaikan aja Jakarta itu punya udara sesejuk Paris di kala autumn ataupun musim gugur kayak gini, dijamin banget orang-orang dibandingin naik motor mobil pasti lebih pilih jalan kaki. Oh ya, buat perjalanan kali ini kita dibekali sama 6 unit kendaraan yang semuanya di-provide oleh Stellantis Group. Pertama ada Leap Motor C10 yang merupakan brand otomotif asal Tiongkok ini yang baru aja gabung dengan Stellantis bareng Citroen. Terus juga ada Citroen Berlingo yang merupakan mobil van. Terus juga ada Citroen C5 Aircross Hybrid. Ada juga C5X, C4X, dan gue sendiri kebetulan pakai EC4 yang elektrik. Mobil yang saya kendarai ini kan adalah sebuah mobil listrik, Citroen EC4. Mobil ini punya kapasitas baterai 54 kWh yang bisa nganterin kita jalan-jalan sejauh 420 km. Kalau misalnya di Indonesia, itu jaraknya mirip-mirip Jakarta ke Semarang atau Jakarta Bandung pulang pergi masih kembalian atau masih tersisa gitu listriknya. Nah, mobil ini juga dibekali motor listrik sebesar 115 kW yang kalau misalnya dikonversi ke daya kuda ataupun horsepower itu ada di angka sekitar 154 horsepower. Ya, tenaganya mirip-mirip sama mobil antara 1800 sampai dengan 2000 cc. Dan cocok buat dipakai baik itu di perkotaan maupun keluar kota kayak yang lagi saya lakuin sekarang. Nah, ditambah karena ini adalah sebuah Citroen yang dikenal dengan kenyamanan ataupun kelembutan suspensinya ala mobil Eropa, maka kesenyapan dan juga kenyamanan suspensinya bersatu padu bikin pengalaman perjalanan ini semakin syahdu. Dan ternyata perjalanannya nggak cuma keliling kota Paris, tapi juga menuju ke side city of Paris di tepian kota Paris gitu, dan punya vibes pemandangan yang berbeda. Kalau di Paris itu kan banyak bangunan-bangunan bertingkat, kafe, apartemen. Tapi di jalanan kita saat ini tuh ada ladang dan juga banyak pepohonan. Dan sekarang kita lagi di highway, bukan jalan tol sebenarnya, tapi ini jalan yang lebar untuk menuju ke luar kota Paris. Impresinya seru banget. Dan saya masih harus adaptasi karena ini adalah setir kiri. Di Indonesia kita biasa di setir kanan. Jadinya benar-benar harus adaptasi. Dan di sini kalau mau mengemudi SIM internasional berlaku ya. Dan sekarang kita udah ada di tepian kota Paris, udah jalan sekitar 30 kilometeran lebih lah kira-kira. Nah, ini tuh kawasannya kawasan pemukiman gitu. Dan kelihatannya tuh rumahnya punya halaman yang gede-gede ya, yang luas-luas. Terus juga banyak pepohonan, nggak banyak gedung-gedung bertingkat di sini. Lebih syahdu kelihatannya. Kalau liatin suasananya kayak gini, vibe-nya tuh asik banget ya. Kalau memang punya kesempatan buat tinggal di tempat ini, liatin deh, asik. Menariknya lagi di Prancis itu rambu-rambu tuh sangat useful banget, walaupun ada beberapa yang nggak gua ngerti. Nah, kayak misalnya ini kan jalan rusak, tuh ada sign-nya gitu loh, walaupun nggak lagi dikerjain. Jadi orang-orang yang bawa mobil tuh bisa hati-hati ataupun pelan-pelan. Nah, ini jalan yang lagi dibenerin ataupun belum beres ini
bisa jadi sarana kita ngetes nih suspensi daripada Citroen EZ4 yang gue pakai buat cari tahu seberapa nyaman sih mobil ini. Dan ternyata tau nggak, nyaman banget sesuai sama cita rasa daripada Citroen sendiri. Nah, udah masuk jalan bagus lagi dan itu ada total pom bensin SPBU. Nah, ini lampu lalu lintasnya. Orang-orangnya tuh tertib banget. Tuh lihat, nggak ada yang ngelewatin garis pembatas. Merah ya merah, nggak diterobos. Hijau ya hijau, jalan. Dan ini bisa jadi contoh sebenarnya buat warga negara Indonesia sih yang jalan-jalan ke Paris atau ke Eropa, buat mereka tuh membiasakan diri patuh sama rambu-rambu terus nanti dibawa pulang ke Indonesia supaya terbiasa dengan yang namanya tata tertib berlalu lintas. Walaupun sebenarnya ada beberapa rambu yang nggak gue ngerti, tapi gue ngeliat habitnya nih, orang-orang pada berhenti, maju atau belok ke arah mana, itu jadi pembelajaran banget sebenarnya. Terus ini liatin pemandangannya, ada bukit, terus rumahnya tuh pada lebar-lebar. Ini tuh side city-nya gitu ya dari Paris. The car is still fast. Nah, kalau bisa dilihat, ini adalah pemandangan daripada tepian kota Paris. Di sini banyak banget rumah-rumah klasik bentuknya ya, Eropa banget, dan ini jadi pemandangan yang seru buat dinikmati lewat perjalanan menggunakan kendaraan. Di perjalanan ini, suhu udara di kawasan Side City of Paris ini lagi di rentang mulai 7 sampai 12 derajat Celcius aja. Itu benar-benar dingin. Karena kalau misalnya kita bandingin sama puncak gitu ya, yang suhunya sekitar 18-19 derajat Celcius aja udah dingin banget. Apalagi ini 9 derajat Celcius. Tapi itu yang bikin nuansa berkendara di sini itu beda. Kalau di Indonesia kita nyalain AC sampai 16 atau 18 derajat Celcius rata-rata. Nah, di sini kita malah pakai heater, dimana kita nyetel suhu di dalam mobil itu sekitar 25 sampai dengan 27 derajat, itu udah pas banget sih. Nah, kalau dilihat ini tuh kan banyak bangunan-bangunan gitu ya. Ini tuh ruko-ruko, terus beberapa rumah juga. Ini tuh kayak kawasan apa ya, pemukiman penduduk tapi banyak pertokoan. Jadi mirip-mirip kecamatan sih kalau gue bilang ini, tapi stylenya tuh lebih modern terus lebih cantik aja gitu. Dan jalannya juga tergolong kecil, cukup buat 2 mobil aja yang saling berlawanan arah. Tapi ini jadi unik gitu dan rapi. Kalau kita kan pasti banyak becak di pinggiran, ojol kayak gitu. Tapi ini kan liatin parkirnya ada, nggak ada yang makan jalan. Bener-bener parkir di tempat parkir yang udah disediain. Dan kalau diperhatiin, jalur pedestrian atau trotoarnya juga bener-bener useful, bermanfaat buat masyarakat yang berlalu lalang di sini. Jadi nggak kepake buat pedagang kaki lima, tempat parkir mobil, parkir motor, dan lain sebagainya. Bener-bener bisa dimanfaatin secara maksimal gitu. Jadi cantik, rapi aja. Tempat sampah juga ada di mana-mana. Terus juga rambu-rambu juga terpasang bagi pejalan kaki, pesepeda, sampai pengendara kendaraan bermotor. Benar-benar memanusiakan manusia ini tempat. Cyclists overtake us again. Ah, no. That's right. Buat real saja lah, pintar deh. Wow. What's happened? Oh, red light.
In here, even there is no pedestrian across the zebra cross, we still to stop. Yeah. Oh, No, you don't have to stop. oh, Let's go. Pedestrian, you can go. Okay. Setirnya di kiri. Iya, harusnya di titik ini gue lagi istirahat kayak lu. Lu yang nyetir, gue nikmatin. Nah sekarang kita udah masuk ke kawasan yang lebih desa lagi. Di sebelah kanan ada peternakan sapi tuh, sapinya warna hitam putih kayak sapi perah gitu kan. Dan kebayang nih tuh menghasilkan susu-susu seger khas Eropa gitu. Dan di sini tuh padang rumput luas, dan walaupun ini peternakan nggak kayak di Indonesia yang kelihatannya tuh kumuh gitu, tapi kelihatannya tuh rapih, pengennya tuh main di situ gitu. Dan di sini tuh suhunya makin rendah, udaranya juga makin seger karena ya alam pedesaan, nggak banyak bangunan, lebih banyak vegetasi ya, mulai dari tumbuhan, pohon, rerumputan dan lain sebagainya. Nah, setelah lebih kurang 1 jam perjalanan, kita akhirnya sampai di kawasan Carnet de Ville. Di sini tuh kawasan villa-villa di mana biasanya pejabat stay ataupun bernafas. Nah, kita berhenti dulu sambil menghirup udara seger yang ada di kawasan ini. Sambil foto-foto. Selamat pagi, pastinya. sekarang kita ada di tepian kota Paris, di pedesaan gitu. Asri banget. Abbaye de Fos de Carnet. Sekarang kita lagi berkendara ke sisi kota Paris pakai beberapa mobil Citroen dan juga ada lift motor electric, hybrid, electric. Ini hybrid. Jadi kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan, nggak terlalu berpolusi buat tempat seasri ini. Betul tidak? Betul tidak? Oh, oke. Sambil istirahat, beberapa dari kita tentunya manfaatin momen ini selain buat foto-foto juga buat konten, ngejelasin satu persatu mobilnya kayak gimana, impresinya seperti apa, spesifikasinya. Di sini ada juga C5 seperti apa. X, bentuknya kayak shooting brake gitu sekilas ya, hatchback gitu. Tuh, C5X. Yang depannya ini ada EC4X, mirip-mirip juga. Dan ini mobil yang gue pakai, EC4. Dan ini ada C5 Aircross Hybrid. Dan the one and only Leap Motor C10. Ini mobil sekarang udah masuk ke grup Stellantis bareng Citroen, Peugeot, Alfa Romeo dan lain sebagainya. Dan dia asal dari Tiongkok. Tapi lihat desainnya, lihat build quality-nya, bener-bener feelingnya Eropa banget. Sekilas mobil ini tuh kalau dari samping, dari belakang ngeliat kayak Porsche. Dan itu tuh mewah banget ternyata dalamnya. Mewah. Dan ini full electric. Ini lapang banget, nyaman duduknya. Ada panoramik only. Tuh. Kira-kira mobil ini kalau masuk ke Indonesia, pada suka nggak? Mewah banget loh, warnanya juga kayak grey ash white gitu. Kita tunggu saja di Indonesia. Gimana Om Roko Autolog? Autolog. Oke, Om Roku Lucknuts Auto Junkie, gimana kesannya sama Leap motor ini? First impression tadi belum nyetir memang, tapi kalau secara desain sih inovatif ya. Ini orang nggak akan ada yang bilang desain ini nggak suka gitu, karena desainnya modern, minimalis, dan terutama di interiornya juga tadi sempat nyobain dari segi audionya itu nice banget suaranya. Nice banget suaranya ya. Nah, kalau Om Reza CVT gimana nih? So far sih memang belum nyobain ya, tapi kayak build quality tutup pintunya, terus kayak pas buka pintu
Rasa solid banget sih. Solid ya. Lagi kita pakai baju merah. Solid. Oke. 50-50 nih gua mau nge-uploadnya nih. 50-50 nih. Sebelum beranjak, kita mengabadikan momen dulu lewat foto-foto berikut ini sebelum jalan ke tempat selanjutnya. Nah, sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi setelah tadi sempat berhenti dulu sebentar buat istirahat sambil regroup lagi sama teman-teman yang sempat kepisah karena kita semua beda mobil dan kesasar juga. Jadi tadi kita konsolidasi dulu buat regroup biar bisa melanjutkan perjalanan keliling kota Paris dan juga sekitarnya. Nah, tapi sekarang yang nyetir adalah rekan saya, Mas Arif, jurnalis dari Jakarta yang ikut dalam rombongan. Dan kali ini saya mendampingi Mas Arif sebagai co-driver. Jadi bisa sambil istirahat dan bisa menikmati pemandangan tanpa terkendala harus mengemudi. Sekarang perjalanan kita mengarah menuju kembali ke arah kota Paris. Tapi kita nggak akan langsung pulang menuju ke kawasan kota Parisnya. Kita akan melipir terlebih dahulu ke tempat wisata lainnya yang merupakan kawasan cagar alam. Nah, cagar alam ini biasanya jadi tempat para warga kota Paris buat olahraga, terus menghirup udara seger, dan ya rekreasi lah intinya. Karena tempatnya tuh tenang, syahdu. Ya begitulah. Kalau kata kita sih healing gitu ya istilahnya. Nah, sambil perjalanan gue jelasin juga nih di sekitar perjalanan kita di kanan kiri itu padang rumput, dimana di sini tuh ada beberapa pemukiman dan juga kayak pabrik pengolahan gitu ya. Mungkin pengolahan susu ya, karena di sini ada beberapa peternakan sapi dan beberapa juga ada kuda. Terus juga ada rusa. Nih, walaupun ini di jalan pedesaan, ini kan daerahnya mirip-mirip kawasan jalan Prupuk gitu ya, yang menuju ke arah Bumi Ayu. Tapi rambu lalu lintas itu tetap ada. Terus juga para pengendara itu punya habit berkendara yang baik. Mereka tuh tetap patuh, walaupun di sana nggak ada polisi. Keren banget, bisa jadi contoh nih. Is the house, Mr. Bernard? Yeah. Oh, apartemen. Oh, itu apartemen. Apartemen is apartemen. Apartemen. Mont Blanc. But you can learn French. You have the good accent to speak French. I wish. Apartemen. Blanc Mont. Mont Blanc, Mont Blanc, Mont Blanc. Mont Blanc. Sekarang kita udah ada di kota Paris tapi belum masuk ke pusatnya, dan kita mau istirahat sambil makan siang dulu di Jean Resto. Nah, tempat makan ini agak unik ya, bentuknya kayak kapal dan ada di atas sungai. Nah, kita istirahat dulu sambilin parkirin mobil sebelum nantinya kita melanjutkan perjalanan ke tempat wisata lainnya yang akan kita datangi. Ya, sambil makan, foto-foto, istirahat, lurusin kaki, lurusin pinggang, sambil ngobrol-ngobrol, ceritain sensasi berkendara di Paris kayak gimana.
Lurusin kaki dan pinggang udah, makan udah, foto-foto juga udah. Sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi selanjutnya, yang dari tadi udah gue mention adalah salah satu tempat wisata atau tempat healingnya warga kota Paris ketika lagi akhir pekan atau lagi butuh udara segar. Nah, kita akan menuju ke cagar alam yang dulunya ini merupakan benteng, tapi bentengnya itu udah hancur pas era perang. Dan sekarang banyak banget pepohonan di sana, posisinya juga di perbukitan yang bikin udara di sana tuh seger buat menghirup oksigen. So, kita lakukan perjalanan yang udah nggak jauh lagi jaraknya. Oh ya, sambil menuju ke sana, kita dengerin nih Om Opot dari Lagnats Auto Junkie yang lagi review mobil Citroen di sebelah gue di perjalanan menuju ke cagar alam ini. Oke, sambil kita dengerin gimana sih mereka saat memproduksi sebuah tayangan review. You can speak. Okay, we can speak. You will cut, right? Yeah, it's fine. Straight there. Go straight there. Okay. And we are almost arrived. Belum beres. Can you see the? Yeah, the lip water. We Okay. will enter there. Oke. Nah, Auto Junkie, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari Citroen Berlingo, yang dimana basicnya adalah mobil niaga yang digunakan kurir di Perancis dan di sekitaran Eropa gitu ya. Jadi pas pertama kali diajak nyetir, ekspektasi gue jujur nggak yang tinggi-tinggi amat, karena ya namanya mobil niaga kayak gimana sih rasa berkendara gitu. Tapi ini cukup menarik karena dia full electric dan sudah dibikin jadi versi ala passenger dengan imbuhan desain ala crossover. So, apakah rasa berkendaranya cukup impresif untuk dikonsider dibawa ke Indonesia? Nah, sebelum kita bahas soal rasa naiknya, seperti biasa kita bahas soal spek MTEK-nya dulu. Nah, soal spesifikasi dan teknologi, sebenarnya mobil ini kan ada varian yang ICE-nya ya, yang bensinnya gitu. Tapi yang dikasih coba oleh Citroen sekarang di Paris adalah versi yang I-nya. Jadi ini full electric. Dan ternyata rasa naiknya cukup unik gitu ya. Nah, pertama-tama kalau bicara soal motor listrik, dia ditambah lagi baterainya juga cukup oke kok. Dia sekali charge yang sudah fast charging juga bisa membawa dia jalan sejauh 330 km yang Dan ini adalah gerbang utama untuk masuk ke wilayah tempat wisata cagar alam yang akan kita datangi. Dan ini adalah tempat tiketingnya, habis dihitung berapa mobil yang masuk. Dan Renault Capture yang ada di depan ini bukan rombongan kita ya, dia tiba-tiba tadi masuk di depan kita, jadinya ya ikut iring-iringan. So, kita akan memasuki kawasan yang kelihatannya nih rindang ya, karena udah disambut sama beberapa pohon-pohon yang cukup banyak dan kelihatannya sejuk banget. Situ jalannya nanjak, banyak rambu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah iring-iringan kita pada saat memasuki kawasan ini. Pemandangannya bagus banget ya. Ada pohon-pohon yang daunnya udah gugur, jadi ini menggambarkan musim gugur banget pada saat di lokasi ini. Daerah Hauts des Inns dekat Paris. Segar banget di sini. Nah, setelah berkendara keliling kota Paris dan juga area di sekitar Paris sejauh lebih kurang 40 km, sekarang kita udah sampai di satu tempat wisata yang bernama Parc de Saint-Cloud. Nah, tempat ini dulunya adalah sebuah cagar alam di tepian kota Paris. Di sini jadi tempat wisata warga kota Paris tuh. Di belakang sana kalau kelihatan pemandangan kota Paris untuk healing, menenangkan pikiran, buat menghirup udara segar karena di sekelilingnya banyak pepohonan, bisa dilihat. Dan sekarang kita mau istirahat dulu di sini sambil foto-foto menikmati udara segar di Parc de Saint-Cloud. Sejumlah peserta yang ikut tur keliling kawasan Paris dan sekitar. Widih, udah langsung foto-foto aja nih teman-teman. Oh ya, kebetulan tadi pada saat makan gue ini udah kesekian kali saya mengemudi di Prancis dan setir kiri. Pertama yang harus dibiasakan adalah karena kita terbiasa setir kanan, pindah ke setir kiri mungkin butuh 10 menit adaptasi.
Pemandangannya pasti lebih bagus ya, bangunan-bangunan tua yang dipertahankan itu pertama. Pertama SIM dulu ya, SIM internasional. Yang kedua adalah persiapan kita atau manajemen mengemudi kita. Misalnya mempersiapkan tujuan kita kemana. Dan sekarang sudah dibantu oleh Google Map, jadi kita bisa taruh baik di mobilnya sendiri atau kalau nggak kita di smartphone kita untuk kita tahu tujuan kemana sehingga manajemen waktunya jauh lebih bagus. Ngerasa keren aja gitu bawa mobil terus di Paris, siapa sih yang nggak tahu Paris ya kan? Paling itu sih yang dirasain. Yang pasti mengenai legalitas ya kayak surat-surat, surat izin mengemudi seperti itu yang paling siapin. Sama ya kita harus kalau pertama kali kayak saya nih minimal harus ada yang dampingin, mau itu orang lokal atau teman kita yang udah pernah pengalaman, paling nggak harus ada yang mendampingin, itu yang penting. Ngobrol. Liatin deh, 3 remaja tanggung ini dari tadi heboh banget, kerumpi kayaknya bertiga ngomongin orang dari jauh. Dan ini emang tempatnya tuh asik banget ya buat bercengkrama, buat ngobrol, ngirup udara seger, pokoknya ini enak banget tempatnya. Sampai remaja-remaja tanggung ini lupa waktu kayaknya tuh. Dan ini teman-teman dalam seperjalanan ada dari Detikom, lalu juga dari Auto Driver dan juga dari Motomobi TV. Semuanya asik-asik orangnya dan bersyukur banget bisa kenal sama mereka dan seru banget perjalanan ini. Ini dia mobilnya lagi dijejerin apa aja yang udah kita bawa, seperti yang tadi gue bilang, yang warna putih ini namanya C4X, terus yang biru ini C5 Aircross, dan yang warna abu-abu coklat ini namanya C5X, dan ada lip motor C10. Nah jangan lupa nih foto-foto dulu karena tempatnya tuh cakep, Eropa banget ya kan. Jadi kelihatan musim gugurnya, karena di Indonesia nggak ada musim gugur, yang ada musim kawin sama musim mangga. Tahan Pak. Sambil jalan dikit ya, 1, 2, makan dikit. Oke. Lihatin tuh hamparan padang rumput yang hijau ditemani dengan rindangnya pepohonan yang mulai menguning karena musim gugur. Sebentar lagi masuk musim dingin. Dan ini dia mobil-mobilnya. Keren-keren ya. Sayangnya nggak semuanya masuk ke Indonesia, tapi beberapa emang udah ada yang di Indonesia nih, kayak C5 Aircross ini ada di Indonesia, tapi ini versi hybridnya. Terus juga C5X ini masuk nggak ya ke Indonesia? Kayaknya belum deh. Dan yang warna merah ini EZ4 itu ada juga di Indonesia. Nah, ini CEO Citroen Indonesia, Pak Tan Kim Piao. Dan bisa dilihat ya, ini jadi tempat buat masyarakat ataupun warga tuh bercengkrama, terus ngajak hewan peliharaan jalan-jalan. Emang sesejuk itu tempatnya dan juga sesyahdu itu. Di Indonesia ya banyak sih taman-taman kayak gini, tapi nggak seluas ini juga dan nggak seseger ini juga udaranya, karena iklimnya aja udah beda ya. Andaikan Indonesia 4 musim, sangat yakin pasti banyak banget tempat-tempat kayak gini dipenuhi sama warga. Dan tibalah sudah, kita harus meninggalkan tempat Parc des Angles yang indah tadi dan kita akan menuju kembali ke kota Paris. Pokoknya Parc des Angles ini menawarkan tempat yang begitu syahdu, bener-bener sisi lain daripada kota Paris sendiri. Sekarang kita menuju pulang ke penginapan yang ada di kota Paris. Pokoknya enjoy banget sama perjalanan ini. Terima kasih banget buat Citroen Indonesia yang udah ngajak kita buat dapetin kesempatan mengemudi dan juga mengunjungi sejumlah tempat menarik yang ada di Prancis, khususnya di Paris dan juga sekitarnya. Bakalan jadi kenangan yang bener-bener nggak terlupakan deh. Ketemu teman-teman seru, jadi keluarga di tempat yang juga sangat dimimpikan banyak orang, termasuk oleh gue sendiri. Ini akan jadi salah satu pengalaman yang paling berharga
seumur hidup gue. Terima kasih pokoknya. Akhirnya selesai sudah perjalanan saya keliling kota Paris dan juga sekitarnya, di mana perjalanannya ini menyenangkan ya, memadukan antara pemandangan kota Paris dan juga sisi kota yang merupakan wilayah pedesaan. Jadi kita bisa lihat beberapa kecantikan bangunan-bangunan di Paris sama keindahan alam pedesaan dan udaranya seger banget. Ditambah juga ditemani dengan mobil Citroen yang nyaman ini. Jadi pengalaman berkendara di kota Paris perlu dicoba karena seru dan juga syahdu. Albi Pratama, Paris, Prancis.